Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak dan terus menjaga kesehatan. Nah, hari ini mohon maaf kita hanya bisa kembali bertemu melalui video pembelajaran ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi. Nah, pasti di antara kalian sudah ada yang penasaran, loh kok materinya judulnya materi? Nah, perlahan-lahan kita akan membahas satu persatu tentang materi, ya. Nah, sebelum kita membahas tentang materi, anak-anakku, tolong kalian amati gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo. Nah, kemarin Udin, Siti, dan Edo diberi tugas oleh ibu guru untuk menggambar iklan. Sekalian dengan penjelasan tentang iklan tersebut. Nah, si Udin memilih menggambar sebuah air mineral dalam kemasan botol. Nah, kata Udin dalam bahasa iklannya, air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari satu malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Nah, itu bahasa iklan Udin ya yang dia lampirkan dalam gambar air mineral dalam kemasan botol. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang dibuat oleh Siti. Nah, Siti menggambar iklan minuman ringan manis. Nah, bahasa iklannya adalah minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Nah, itu bahasa yang dilampirkan oleh Siti dalam iklannya. Nah, sekarang kita beralih ke hasil karya Edo. Nah, kali ini Edo membuat iklan, membuat gambar secangkir kopi tumbuk. Nah, katanya secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Nah, dari hasil karya Udin, Siti, dan Edo, ada beberapa kata kunci ya yang berkaitan sebentar dengan materi kita. Ya, ada di sini bahasanya Udin tentang zat tunggal, ya, ada senyawa. Kemudian Siti di sini ada tulisan campuran homogen. Kemudian kalau Edo ada di sini yang dia tulis campuran heterogen. Nah, kesemuanya itu sebentar akan kita bahas pada materi kita hari ini. Nah, sekarang apa sebenarnya materi? Zat tunggal dan zat campuran itu. Nah, silahkan anak-anakku tolong perhatikan materi kita ini ya. Nah, materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah,
kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen ataupun juga udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Nah, materi tentang benda padat, cair, dan gas ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat materi berdasarkan komponen penyusunnya dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Coba perhatikan anak-anakku, zat tunggal, apa itu zat tunggal? Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi, hanya satu materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, zat tunggal ini anak-anak terbagi dua lagi. Dia berupa unsur dan senyawa. Kemudian zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Jadi, zat campuran ini terdiri atas dua materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terbagi lagi menjadi dua. Jadi ada zat campuran homogen dan ada zat campuran heterogen. Nah, kita ke zat tunggal dulu. Ya, pembagian zat tunggal. Zat tunggal berupa unsur dan senyawa. Nah, tolong diperhatikan. Nah, ini dia. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, apa itu unsur dan apa itu senyawa? Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Jadi unsur ini terbagi lagi atas dua ya, ada logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Kemudian kalau contoh unsur non-logam, antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Itu dia tentang unsur. Nah, sekarang kita ke senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Oke, nah ini adalah tentang zat tunggal pembagiannya. Nah, kita ke zat campuran. Selanjutnya, zat campuran berdasarkan sifatnya terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu sehingga merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup, ya, campuran gula, pewarna, dan air. Itu dia bisa bercampur dengan rata. Kemudian larutan oralit, campuran dari air dan garam. Nah, dia bisa bercampur secara merata, makanya dikatakan homogen. Kemudian apalagi contohnya? Udara, ya, campuran dari beberapa gas. Nah, dia bercampur, nak, makanya dikatakan campuran homogen. Nah, kalau campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya, kopi tumbuk, ya, air dan kopi tumbuk itu dia tidak bisa menyatu secara sempurna. Masih terasa itu kopinya. Ya, ada biasa kayak berpasir-pasir itu kopinya, dia tidak bisa tercampur merata dengan air. Ya, jadi air itu tidak bisa meluruhkan kopi tumbuknya. Biasanya kalau bapaknya minum kopi, campuran kopinya itu ada di bawah. Itu berarti antara air dan kopi tumbuk itu tidak bisa tercampur secara merata, tidak bisa menyatu secara merata. Makanya dikatakan campuran heterogen. Kemudian air dengan tanah, anak-anakku bisa coba sebentar. Ya, mencampur antara air dengan tanah. Apakah dia bisa tercampur secara merata? Dia bisa menyatu?
tidak akan bisa. Makanya dikatakan sebagai campuran heterogen. Kemudian apalagi contoh yang selanjutnya? Air dengan minyak, ya. Coba campur air dengan minyak, maka dia tidak akan bisa merata, dia tidak bisa menyatu, ya. Dikatakan campuran heterogen. Nah, anak-anakku, itu tadi pembelajaran kita tentang materi. Mudah-mudahan meskipun secara pembelajaran kita ini hanya secara video pembelajaran, mudah-mudahan tidak mengurangi anak-anakku dalam memahami materi. Terima kasih anak-anakku telah memperhatikan, ya, telah mempelajari dan telah memahami materi yang tadi Ibu bawakan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.